Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah selalu berada di jalannya hingga yaumil qiyamah. Dan kita semoga termasuk ke dalam bagian orang-orang tersebut. Nah teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 2 MUPEL IPS, pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan matahari. Sumber daya alam dapat juga berupa bentang alam, misalnya danau, sungai, tanah, persawahan, dan hutan. Fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang sangat luas. Akibatnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati yang sangat besar. Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam hayati terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Sumber daya alam nabati yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan, sedangkan sumber daya alam hewani yaitu sumber daya alam dari hewan. Sumber daya alam nabati di Indonesia berfungsi sebagai tanaman budidaya pangan, sandang, bahan baku kayu olahan, dan obat-obatan. Yang pertama, sebagai budidaya pangan. Sebagai tanaman budidaya pangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat seperti ubi, jagung, dan kentang. Sebagai sumber protein seperti kedelai serta kacang hijau. Sumber lemak ada kacang tanah, kelapa, dan sumber vitamin seperti sayur-sayuran. Kemudian sebagai sandang atau bahan pakaian antara lain adalah serat rami sebagai bahan dasar rayon, kapas sebagai bahan dasar katun, dan serat sisal sebagai bahan dasar linen. Selanjutnya, sebagai komoditas kayu olahan, pemanfaatan kayu olahan digunakan untuk pembuatan mebel seperti kayu jati dan kayu-kayu lain yang telah dibudidayakan dari hutan seperti meranti, rotan, rasa mala, dan bambu. Kemudian yang keempat yaitu sebagai bahan obat-obatan. Tanaman yang digunakan sebagai bahan obat-obatan biasanya dikenal dengan istilah apotik hidup. Contohnya kumis kucing, jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Yang kedua, fungsi dan peran sumber daya alam hewani bagi kehidupan. Sumber daya alam hewani digunakan sebagai sumber pangan. Dalam hal ini, pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makanan sehari-hari, misalnya ikan dan hewan ternak. Yang pertama dalam bidang perikanan. Teman-teman, telah kita ketahui bersama bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Sumber daya perikanan merupakan sumber makanan bagi kehidupan manusia. Selain itu, sumber daya perikanan juga sering dimanfaatkan manusia sebagai sarana hiburan, misalnya dengan memancing ikan, baik itu perairan darat maupun laut. Nah, hasil-hasil laut juga
digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan aneka kerajinan. Kemudian yang kedua adalah dalam bidang peternakan. Sumber daya alam hayati peternakan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Peternakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Peternakan potong dan kerja. Nah, jenis peternakan potong dan kerja dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai kegiatan seperti mengangkat barang, membajak sawah, dan alat transportasi. Nah, selain dimanfaatkan tenaganya, hewan ini juga diambil dagingnya. Hewan-hewan yang termasuk ke dalam golongan ini seperti sapi, kambing, kuda, dan domba. Yang kedua, peternakan perah. Nah, dalam peternakan perah itu yang dimanfaatkan adalah susu ya, yang diambil susunya. Dan sapi, kambing, serta kuda merupakan beberapa jenis hewan yang diambil air susunya untuk memenuhi kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu peternakan unggas. Peternakan unggas merupakan jenis hewan yang memiliki bulu dan sayap untuk diambil daging ataupun telurnya. Nah, yang termasuk ke dalam unggas itu seperti ayam, bebek, kalkun, dan burung merpati. Kemudian yang keempat yaitu aneka satwa. Nah, aneka satwa merupakan hewan yang belum lama dijinakkan. Nah, aneka satwa digunakan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Contohnya lebah madu, cacing tanah, ulat sutra, burung unta, dan burung walet. Manusia memiliki kebutuhan yang begitu banyak dan terus berkembang dari masa ke masa. Untuk itu, manusia terus memanfaatkan sumber daya alam di sekitar semaksimal mungkin dan sebijak mungkin. Nah, berikut ada beberapa cara manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam, yaitu dalam bidang pertanian. Nah, di dalam kegiatan pertanian terjadi usaha pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, air, bibit tanaman, serta iklim. Nah, dengan pengelolaan yang baik, kegiatan ini akan menunjang kebutuhan manusia akan bahan makanan yang merupakan salah satu kebutuhan primer ya. Nasi, beras dari sawah. Kemudian yang kedua, bidang perikanan. Nah, kegiatan perikanan itu meliputi ada penangkapan ikan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara alami dengan cara menangkap ikan dari laut, sungai, dan danau-danau. Ada pula yang melakukannya dengan cara dibudidayakan, misalnya pada media tambak, kolam, atau keramba. Kemudian yang ketiga pada bidang pertambangan. Nah, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam berupa hasil tambang ya. Nah, seperti di Freeport. Nah, kekayaan ini tersebar luas di seluruh daerah di Nusantara, baik yang terdampar di permukaan tanah maupun yang terpendam di dalam perut bumi. Kemudian yang keempat ada bidang peternakan. Nah, peternakan yang banyak diusahakan di Indonesia berupa peternakan sapi, peternakan ayam, pitik, kemudian ada burung puyuh, dan peternakan kerbau. Nah, hasil dari kegiatan peternakan ini bisa berupa susu ya, diambil susunya, dagingnya, telur, kulit, ataupun bulunya. Kemudian yang kelima dalam bidang perkebunan. Nah, teman-teman, perkebunan itu digolongkan dalam dua jenis, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kalau perkebunan besar itu merupakan perkebunan yang diselenggarakan oleh perusahaan negara atau swasta yang berbadan hukum. Adapun perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok yang tidak berbadan hukum. Nah, berikut contoh komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia seperti perkebunan teh, kemudian karet, kopi, kelapa, apalagi coklat ya, kelapa sawit, nah dan sebagainya. Kemudian yang keenam dalam bidang pariwisata. Nah, manusia itu tidak hanya bersifat jasmani dan rohani aja. Jadi kebutuhannya harus terpenuhi antara kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini bisa didapatkan dari berwisata. Nah, kemudian
Indonesia itu juga alamnya sangat indah ya, ada yang bisa berupa lautan, pegunungan, danau, air terjun, dan sejenisnya. Semuanya itu yang pastinya memberikan kepuasan tersendiri untuk kita ya ketika berwisata. Jika dikelola dengan baik juga dapat memberikan keuntungan yang besar bagi daerah maupun penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Baik, itu pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari kita simpulkan. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati yang sangat besar ya. Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian sumber daya alam ada dua, sumber daya alam hayati itu ada dua, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Nah, kemudian sebagian besar sumber daya alam nabati di Indonesia berfungsi sebagai tanaman budidaya pangan, sandang, bahan baku kayu olahan, dan obat-obatan. Kemudian sumber daya alam hewani digunakan sebagai sumber pangan. Nah, pangan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makanan sehari-hari, misalnya ikan dan hewan ternak. Kemudian, manusia memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dengan berbagai macam cara, antara lain dalam bentuk kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Oke, baik, itu belajar kita hari ini. Nanti ada latihan ya. Nah, latihannya ada di halaman 88, tabel 2.3 tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Teman-teman mengerjakannya yang tabel pertama aja yang di atas, yaitu yang manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti silahkan dibuat tabelnya, atau mau dikerjakan di whiteboard online juga lebih bagus. Nanti bisa langsung masuk ke Bu Lilis ya. Linknya Bu Lilis bagikan di grup, kemudian di Zoom juga. Dan teman-teman, itu belajar kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tentunya jaga iman dan imun kita. Oke, see you later. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.